Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan melakukan bahasan tentang doa Bapa kami, ya, dengan judul Doa Bapa Kami di Masa Pandemi. Nah, sebelum kita membaca teks ini, apa yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami pada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Ya, hal berdoa, ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah membaca sedemikian rupa, dan sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya kita mendengarkan instrumen yang akan disampaikan oleh Bernardus Simbulun lewat saksofonnya. Dan dia akan memainkan untuk sebuah lagu Doa Bapa Kami. Kita saksikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita sudah mendengar tayangan apa yang disampaikan oleh Bernardus Simbulun. Untuk ini kita perlu mendengar bagaimana perasaannya, isi hatinya ketika memainkan lagu itu, ya, dengan Doa Bapa Kami. Nah, untuk ini kita mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bernardus Simbulun perihal Doa Bapa Kami. Lagu yang saya mainkan barusan adalah sebuah lagu yang diciptakan
berdasarkan isi dari sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa Kami. Menurut saya lagu ini sangat luar biasa, sangat istimewa, dan sangat berkesan untuk saya. Dilihat dari penggunaan nadanya yang cukup indah, cukup merdu, sangat enak untuk dinikmati, dan juga keputusan mengambil kata-kata dari doa Bapa Kami sebagai teks dari lagu ini juga saya kira sangat baik. Pada saat memainkan lagu ini, saya merasa sangat nyaman, sangat tentram. Saya merasa Tuhan sedang ada di sekitar saya. Dan yang paling mengesankan bagi saya merasa seperti sedang berdoa pada saat saya memainkannya. Saya sedang berdoa melalui instrumen yang saya mainkan. Jadi lagu ini adalah bentuk lain dari doa Bapa Kami yang menurut saya sangat istimewa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita telah mendengar bagaimana Bernardus menyampaikan pikirannya tentang doa Bapa Kami. Dia katakan ketika memainkan itu ya dia begitu dekat dengan Tuhan dan seolah-olah dia berdoa. Ya, doa Bapa Kami, Bapa Kami yang di surga. Ya, Bapa Kami yang di surga, itu yang dia katakan di situ tadi. Dikuduskanlah namamu. Konsep tentang Bapa ini memang sudah dikenal oleh umat Israel sejak dahulu kala, sapaan mereka terhadap Tuhan. Dan ini sebenarnya ya merupakan ungkapan dari Yesus juga ya terhadap Bapanya, terhadap Tuhan Allah. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Nah, dikatakan di sini dalam bagian-bagian ini cukup menarik ya. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa untuk memahami kitab suci kita perlu ya membaca natsnya berulang-ulang. Kalau tentang nats ini saya yakin kita sudah bahkan bukan hanya mengetahui, hafal ya, karena ini merupakan doa yang terus-menerus ya, diucapkan ketika kita melakukan ibadah. Nah, kita perlu melihat konteksnya. Untuk melihat konteksnya kita membaca nats sebelumnya. Nah, kalau kita membaca nats sebelumnya, misalnya ini yang termasuk dalam khotbah di bukit, ya, dalam khotbah di bukit. Nah, ini merupakan ajaran ya, ajaran Tuhan tentang khotbah di atas bukit. Tentang ajaran ini cukup menarik, ya. Kalau Yesus lewat pasal 5 itu mengajarkan tentang ucapan-ucapan bahagia. Di sana dijelaskan ada 9 ucapan bahagia ya. Berbahagialah orang yang miskin ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah orang yang murah hati. Terus sampai yang ke-9 dikatakan berbahagialah kamu jika kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Nah, setelah Yesus mengajarkan doa, berlanjut ya, ajaran itu diteruskan untuk mengajarkan para murid bagaimana caranya berdoa. Itu dia. Bagaimana caranya berdoa. Oleh sebab itu dikatakan, karena itu berdoalah ya, karena itu berdoalah demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari doa ini kita bisa melihat bahwa Yesus mengajarkan pertama-tama bagaimana umat atau para murid itu menyadari tentang otoritas Allah, keberadaan Allah. Allah itu Allah yang kudus, begitu ya. Allah yang kudus, dikuduskanlah namamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga yang mau diajarkan di sini, datanglah kerajaanmu dan seterusnya, menyangkut ya kebutuhan hidup. Menyangkut kebutuhan hidup. Di sana dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan give us this day our daily bread. Ya, mungkin konteksnya itu berilah kami pada hari ini roti kami. Ya, roti kami yang secukupnya. Nah, mungkin kalau dalam konteks kita Indonesia itu hendak mengatakan berilah kami pada hari ini nasi kami yang secukupnya. Tapi secara umum dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa yang cukup bagi kita dalam sehari? Nah, untuk ini kita perlu menjelaskan bagaimana seorang mahasiswa yang sedang kuliah di Taiwan, Desi Sinaga, ya, memiliki kebutuhan sehari. Berapa kebutuhan dia sehari? Untuk ini kita dengarkan kesaksian dari saudara Desi.
Sebagai mahasiswa di Taiwan, kalau ditanya berapa sih kebutuhan kita dalam sehari, nah kita mulai dari sarapan pagi. Sarapan pagi kita membutuhkan kurang lebih 50 sampai 60 NT. Dan makan siang, kalau kita pilih makanan yang sederhana, harganya 70 sampai 80 NT. Begitu juga dengan makan malam, kita hitung, kita sama ratakan dengan makan siang 70 sampai 80 NT. Jadi dalam sehari hanya untuk makan kita membutuhkan kurang lebih 210 NT. Kita katakanlah 200 NT. Nah, kita nggak bisa mengatakan biaya kita per hari karena kita juga membutuhkan bayar uang kos dan yang lain-lain. Jadi kita coba hitung per bulan. Dalam 1 bulan berapa sih yang dibutuhkan? Untuk uang makan tadi 200 NT dikali 30 itu kurang lebih 6.000 NT. Dan kita membutuhkan uang untuk membayar uang kos dan listrik itu kurang lebih 3.500 NT. Dan juga kita butuh bayar asuransi karena setiap orang di Taiwan membutuhkan asuransi, tak terkecuali foreigner. Jadi kita membutuhkan asuransi 800 NT per bulan dan biaya lain-lain seperti sampo, sabun, deterjen, dan lain-lain seperti ongkos atau apapun, kita bilanglah 3.000 NT per bulan. Jadi totalnya kurang lebih kita membutuhkan 13.000 NT per bulan. Nah, kurs sekarang lagi tinggi ya, 492 NT. 490 rupiah 1 NT. Kita katakan 480 rupiah 1 NT. Jadi 13.000 dikalikan 480. Nah, dalam sebulan kita membutuhkan kurang lebih 6.500.000 rupiah. Nah, itu kalau misalnya mahasiswanya mendapatkan beasiswa dari sekolah. Kalau tidak mendapatkan beasiswa, dia harus bayar uang kuliah per semester kurang lebih 50.000 NT. 50.000 NT dikalikan 480. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Dan uang SKS 3.500 NT per SKS. Jadi kurang lebih 1.500.000 hanya untuk satu SKS. Nah, kalau misalnya kita berkeluarga, kita bawa keluarga, pasti kita menyewa rumah yang lebih gede sedikit. Jadi harganya pasti lebih mahal. Jadi mungkin kalau kita berkeluarga di sini biayanya akan lebih 2 kali lipat daripada mahasiswa yang tinggal di Taiwan. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendengar apa yang dibutuhkan oleh Desi dalam sehari. Itu kalau di total-total itu, kalau dirupiahkan bisa mencakup 6 juta itu kebutuhan dia. Juga untuk kebutuhan makanan, kebutuhan sabun dan sebagainya, asuransi. Nah, mungkin itu kebutuhan seorang mahasiswa yang ada di Taiwan yang sedang mengambil program S3. Nah, untuk ini kita juga bisa membandingkannya untuk mahasiswa kita yang ada di Sumatera Utara. Kembali ya, kita akan mendengarkan bagaimana Bernardus Simbolon mengungkap nanti ya tentang kebutuhan dia dalam sebulan misalnya. Untuk ini, baiklah kita saksikan pernyataan atau kesaksian daripada Bernardus dalam menapaki kehidupan sembari mengikuti perkuliahan. Dalam doa Bapa kami ada dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata-kata ini sangat berkesan buat saya juga, karena dengan kata-kata ini saya diajarkan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu yang mencukupkan diri saya, meminta sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi kalau dilihat dari segi kehidupan kita sehari-hari, contohnya saya sebagai seorang mahasiswa yang harus berjuang menyelesaikan studi dan juga berjuang mempertahankan hidup di kota Medan, saya mungkin akan menghabiskan sekitar 30.000 sampai 60.000 satu hari. Nah, dan ini cukup untuk saya. Kita lihat lagi biaya per bulan seperti biaya kontrakan, biaya air, listrik, dan belanja untuk ini kebutuhan mandi segala macam, paket. Nah, di sini saya diajarkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi Tuhan mengajarkan manusia untuk tidak
menyanyiakan apa yang ada. Sedikit asal cukup. Sedikit bukan berarti tidak berharga. Sedikit bukan berarti tidak ada. Sedikit bukan berarti tidak berguna. Namun sedikit asal cukup. Begitu. Nah, ini sangat menarik. Lalu kita juga melihat di sini dikatakan, ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ingin menghubungkan dengan ungkapan yang disebutkan oleh orang Batak. Orang Batak ada mengatakan kira-kira demikian. Otik si pirniton di gudang si butong-butong. Nah, kalau suruh memilih kira-kira artinya sedikit cukup, banyak berlebih. Ya. Sedikit cukup, banyak kenyang, gitu ya. Gudang si butong-butong. Kalau disuruh memilih, kira-kira pilih yang mana? Nah, untuk ini juga kita memberikan kesaksian kepada ya Desi Sinaga. Mana yang dia pilih? Pertanyaan kedua, kalau ditanya kepada saya memilih secukupnya atau berkelebihan. Nah, karena kita membahas tentang doa Bapa kami yang tertulis, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Saya lebih memilih secukupnya, tapi berkenan kepada Allah. Secukupnya bukan berarti kalau misalnya kita punya uang Rp10.000, kita mau beli makanan 10.000. Nah, uang kita cuma cukup untuk beli makanan, bukan begitu maksud secukupnya. Secukupnya artinya adalah ketika apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Misalnya kalau kita mau memberkati orang lain, kalau Tuhan bilang kita mau memberkati orang lain, Tuhan akan cukupkan kita untuk memberkati orang lain. Jadi menurut saya secukupnya dalam artian Tuhan itu bukan secukupnya pas-pasan kayak 10.000 adanya 10.000, bukan begitu. Tapi secukupnya apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sedikit cukup, banyak kekenyangan. Nah, hari ini kita bersama Yoting dan dia akan translate buat kita dalam bahasa Mandarin. 它中文就是知足知止，它的意思是他知道要刚刚好，也知道适可而止。 Nah, terima kasih untuk Saudara Desi. Bahwa memilih hal yang pertama, begitu ya. Yang sedikit tapi diberkati. Nah, kalau pilihan ini juga, ya pertanyaan ini kita sampaikan kepada Bernardus. Bernardus pilih yang mana? Otik si pirnidondi, gudang si butong-butong. Memilih sedikit yang diberkati atau memilih banyak kemudian kenyang. Apalagi seorang mahasiswa ya mungkin perlu memilih yang banyak untuk perbaikan gizi dan sebagainya. Ya, kita saksikan apa yang diungkapkan oleh Bernardus Simbolon. Otik si pirniton di gudang si butong-butong. Ini sebuah pepatah dari orang Batak yang menurut saya sangat luar biasa juga, dan bila disinkronkan dengan berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, saya akan pilih otik si pirniton di. Sedikit asal jadi berkat, sedikit asal diberkati. Kenapa? Karena saya merasa yang sedikit ini akan jadi sangat berharga, akan jadi sangat memberkati kalau disyukuri, kalau dinikmati. Jadi sama yang saya bilang tadi, sedikit bukan berarti tidak ada, sedikit bukan berarti tidak berharga, sedikit bukan berarti tidak ada. Jadi menurut saya otik si pirniton di ini jawaban dari berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apalagi kita lihat di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, kita tahu keluhan kita pasti sama. Keluhan yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Jadi untuk apa mengeluh? Mari berdoa, lakukan semampu kita, dan mintalah kepada Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan belajarlah kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, terima kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa memang doa ini ya doa yang diperuntukkan kepada para murid, juga kepada kita saat sekarang ini. Lalu kita kaitkan dengan situasi pandemi ya COVID-19 ini. Kira-kira relevan enggak ini doa ini? Saya mengatakan dengan tegas ya doa ini sangat-sangat relevan dan kena mengena dengan situasi kita.
kembali kepada bagian yang pertama tadi dikatakan, Bapa kami yang di surga. Di surga, ini menuju sebuah tempat. Lalu dikatakan juga, datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Apakah Tuhan dimintakan, dia mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan akan nyata di bumi ini, akan nyata di kota Medan, di tempat-tempat yang lain di mana Anda berada. Saya kira untuk ini perlu semacam pemahaman, penafsiran. Saya ingin mengajak kita berpikir bahwa dalam sebuah kerajaan itu pasti ada kekuasaan. Yang berkuasa dalam sebuah kerajaan adalah raja. Nah, kalau di negara kita ini yang berkuasa itu seorang presiden. Presiden apa? Ya, tak asing lagi, Presiden Joko Widodo. Nah, begitu. Dalam sebuah kerajaan ada kuasa. Nah, kalau demikian bisa juga diterjemahkan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kuasamu. Berkuasalah engkau ya Tuhan. Di negara kami, di dunia yang sedang dilanda oleh pandemi, COVID-19 ini. Berkuasalah engkau ya Tuhan, itu mungkin yang mau dikatakan. Kuasailah hidup kami, kuasailah keluarga kami. Nah, kalau Tuhan yang menguasai kehidupan kita, kalau Tuhan sudah berkuasa dalam kehidupan kita, apalagi yang perlu ditakutkan? Saya kira kita akan boleh terlepas dari berbagai tantangan dan cobaan apapun yang kita hadapi dalam situasi pandemi ini. Lalu tadi dikatakan juga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita terus-menerus meminta kepada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada orang-orang yang hidup di dunia ini yang kelaparan. Meminta terus kepada Tuhan, tapi harus ingat juga ora et labora, bekerja sambil berdoa juga bekerja, berdoa sambil bekerja. Itu mungkin sembari kita berdoa, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah oleh sebab itu saya katakan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, doa ini begitu relevan untuk kehidupan kita masing-masing. Doa yang mengungkap yang mau fokus tentang 3 hal setidaknya. Yang pertama ini mengajarkan bagaimana otoritas Tuhan Allah, yang kemudian menyangkut kebutuhan, lalu bagaimana kita bermohon supaya dalam kehidupan kita dijauhkan pencobaan, dijauhkan virus yang mematikan ini, dan juga untuk mengampuni kesalahan. Nah, dalam mengampuni kesalahan ini cukup menarik. Saya bacakan kembali kepada kita apa yang dikatakan pada ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutkan and forgive us our debt. Our debt. Debt itu berarti hutang. Kalau diterjemahkan, ampunilah kami akan hutang-hutang kami. Kok bisa begitu ya? Nah, memang tradisi oleh orang-orang Yahudi, kalau kesalahan itu juga dianggap sebagai hutang. Nah, hutang ini harus dibayar dengan pengampunan. Nah, dosa yang adalah hutang ini harus dibayar dengan pengampunan. Inilah yang dimaksudkan dalam hal ini. Bagaimana kita bisa meminta pengampunan kepada Tuhan sehingga hutang-hutang kita boleh diselesaikan. Dan dalam hal ini memang sangat luar biasa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, janganlah bawa kami ke dalam situasi virus yang mematikan ini, situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk ini kita juga harus melakukan apa yang harus kita lakukan. 3 hal. Yang pertama itu kita menjaga jarak begitu ya. Yang kedua itu bisa dikatakan tetap memakai masker. Dan yang ketiga rajin cuci tangan. Nah, untuk inilah doa ini kalau kita hayati dengan sungguh-sungguh, kita yakini kita mengucapkannya ini yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dan bagian terakhir, ini yang disebut dengan doksologi, apa yang tertulis pada ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Langsung disambut, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, menurut para teolog ini bahwa ini sebenarnya bagian yang kemudian dititipkan di sini, katakan ditambahkan. Nah, ini mau mengatakan bahwa doa ini sangat bermanfaat dalam situasi komunitas, dalam ibadah bersama-sama dengan jemaat lainnya. Nah, biasanya kalau di gereja kita seperti gereja kami juga melakukan hal yang sama. Setelah ini doa diucapkan, pada bagian yang terakhir
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Langsung disambut oleh jemaat. Karena Kau yang punya kerajaan. Nah ini, artinya ada permohonan yang begitu kuat mengakui otoritas Tuhan yang mempunyai kuasa, ya, Tuhan yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kerajaan tadi, ya, yang mempunyai kemuliaan. Ini sebenarnya merupakan bagian yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29. Itu jelasnya ada pada ayat yang ke-11, saya bacakan kepada kita. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tinggi. Yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Itu bagian daripada doksologi yang diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Nah, demikianlah firman Tuhan, ya. Kiranya doa Bapa kami di masa pandemi ini dapat kita gunakan yang memberi kekuatan kepada kita, memberikan ya apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita boleh terhindar, ya. Kita boleh beroleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, firman yang berkuasa, kami mau menguasai segenap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin.